Udah punya dari sini. Ada orang nggak? Masuk ya. Oh ya. Siap. Oh. Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou. Ntar ya Jul, papa mau ada yang mau dibeli. Papa, ikut mau beli jajan. Yaudah yuk. Ikut aja orang mau beli. Nah, nih 20.000-nya kamu bebas cari apa aja. Papa mau beli kopi dulu. Dah, sana. Yes, makasih Papa. Ya. Beli apa ya? Tuh, kamu belum dapat barangnya. Dari tadi tuh kamu ngapain aja? Belum, Pak. Aku masih nyariin jajanan yang aku cari belum ketemu-ketemu. Emang kamu tuh mau cari apa loh? Ini ada banyak nih. Ada roti, ada susu, ada blueberry. Emang kamu maunya apa loh? Aku tuh ya, Pak. Aku tuh maunya coklat pete. Apa teh? Coklat teh apa sih? Itu tuh, Pak. Itu coklat petenya, Pak. Nah, ini dia coklat petenya. Nggak boleh kamu beli itu. Yang lain aja. Kalau ini cuma dapat 20.000. Gak mau. Pokoknya aku mau coklat pete. Titik. Yaudah. Coklat pete. Orang namanya pistachio kok coklat pete. Lihat aja nih gambarnya. Kayak pete. Mirip harta karun. Yaudah yuk. Ayo kita beres. Pulang. Yuk. Seenak apa sih Jul itu Jul? Coba Papa cicip. Sini Pak, ayo kita makan bareng. Kita tuh orang paling beruntung loh Pak, bisa makan coklat pete ini. Sini Papa cobain. Wow, rasanya kayak coklat dari surga ya Jul. Iya betul banget Pak. Rasa manis, gurih, asinnya bikin nagih ya. Giatnya ngajak anak liburan malah. Giatnya ngajak anak liburan malah. Giatnya gak pernah jadi wakil kelas. Pernah atau gak pernah tidur siang di sekolah? Pernah atau gak pernah pergi ke ruang kesehatan? Pernah atau gak pernah kasih guru julukan? Pernah atau gak pernah pakai HP pas ujian? Pernah atau gak pernah ngomongin siswa lain? Pernah atau gak pernah punya guru yang gak suka sama kamu? Pernah atau gak pernah gambar di papan tulis? Pernah atau gak pernah dapet teman baru di hari pertama sekolah? Pernah atau gak pernah tinggal di asrama sekolah? Aku masih SD. Pernah atau gak pernah ikut paduan suara sekolah? Pernah atau gak pernah? Suka aku.
Saya sudah lihat pembukuan. Penjualan rekaman ibu kamu memang sudah... Sebelumnya, Pak. Oh, sudah dibayarkan? Dan memang 5 tahun terakhir tidak ada untung lagi. Bagaimana ibu kamu? Sudah ada kemajuan? Kamu tidak kuliah hari ini? Saya sudah... Keuangan perusahaan juga namanya tidak dikenal orang. Robek lagi, Nek. Padahal minggu lalu kayaknya baru saya jahit. Makannya banyak. Makin cepat besar. Kalau udah jalan, nggak boleh diulang. Hari ini, kalau mau ngomong jangan curang gimana sih ya, Kak? Nggak boleh curang. Nggak boleh curang. Gimana, Rin? Ya, sesuai perkiraan lah, Pak. Nggak ada royalti. Rumah seharusnya nggak digadaikan, Pak. Susah nebusnya. Jadi gimana? Sebentar guys, sebentar. Bapakku di Loris namanya. Itu kok dari Pak. Oke. Jadi gimana? Uang tabungan Bapak udah habis waktu itu. Ibumu juga, pengobatannya juga udah harus bayar. Dijual, Pak. Kita bisa beli rumah yang lebih kecil, sisanya untuk pengobatan. Gimana bisa jual rumah cepat? Kau mau ibumu mati karena Bapak nggak punya uang buat bayar pengobatan? Lagian kan ini rumah nenek, ke rumah kita. Coba cek dulu tuh ibumu. Bentar ya guys. Lelo Pepe itu
lama. Sebentar. Bondi, itu kan ibu. Kenapa harus takut? Ibu kenapa nggak dirawat di rumah sakit aja ya, Kak? Karena kita udah nggak punya uang. Jadi kita semua harus bantu bapak ngerawat ibu. Bu? Ibu pipis. Ibu lapar, mau makan. Nanti kalau udah selesai boleh tuh kita lanjut pakai. Ibu masuk ya. Bentar lagi, Nanti asmanya makin parah. bentar lagi. Malam sekali kau pulang. Dari mana aja kau? Keliling-keliling, Pak. Pas-pas naik motor. Kau yakin? Kali ini, kata guru agama, kalau ada orang meninggal, terus dikubur, 40 langkah orang ninggalin kuburan, itu mayatnya bakalan bangun lagi. Ngapain bangun lagi? Cuma sebentar, dia nyadar kalau dia itu udah pakai kain kafan, terus mati lagi. Memang di kuburan ada kamera, bisa lihat. Lu udah tadi. Kau tahu nggak? Kalau kebanyakan makan mecin, jadi gimana? Nanti gigi kau panjang, nggak bisa tutup. Aku masaknya pas-pasan loh. Kirain kau nggak pulang. Udah makan kok. Lagian masakan kau tuh nggak enak. Nih aku bawa rendang nih. Makan. Dapat duit dari mana? Nggak pakai duit ya. Jam tangan kau mana? Lupa naruh di mana? Apa
Apalagi nanti yang dijual. Jual diri lah. Jadi gigolo. Gigolo apa sih? Gigolo itu pekerjaan. Gampang banget. Disayang-sayang terus dikasih duit. Yang jadi gigolo ah. Ibu udah sisirin belum? Kan sering dibilangin sebelum malam dia paling senang rambutnya disisir. Itu kan tugas kau. Yang sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Tony, guys. Ya kalau manggil Tony, Tony. Tony sisirin ya, Bu. Ibu sudah diseka belum tadi? Sudah wangi ternyata. Nanti kalau ibu udah sembuh, kalau nyanyi lagi biar Tony yang main gitar ya, Bu. Tony udah jago. sama yang ngobrol. Rambut ibu kenapa? Bu, besok Tony carikan obat biar nggak rontok lagi ya. Kasihani anak-anak. Kamu tidur. Takut guys. Cuma di jendela tuh. Ibunya manggil. Bentar guys, bentar. Ini WA. Lalu Bu, Ibu sudah bisa bangun. sabar, sabar.
Bu, udah bisa bangun. Ibu, Ibu. Udah nggak ada. Kasihan. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي Terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya. Ya, sama-sama. Tapi saya belum pernah ketemu sebelumnya. Ya, memang saya baru pindah kemari bersama anak saya, Hendra. Ibunya Hendra juga sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Maaf, saya belum pernah melihat Bapak di masjid. Kami tidak sholat, Pak. Oh, Hai, aku Hendra, anak Pak Ustadz. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Sedih. Bondi, kau ngapain? Katanya 40 langkah anggota keluarganya pergi, mayatnya bakalan bangun lagi. Ini aku udah langkah 39. Gak benar itu. Yuk. Kalau misalkan ibu bangun lagi, keterusan keluar dari kuburan gimana? Terus rencana kau apa? Mau di sini sampai malam? Sampai besok-besok? Apa jangan? Itu tutup penjelasan guys. Biar nggak ngalangin kalian. La ilaha
Pak, besok ini boleh nggak masuk sekolah? Kenapa? Kamu sakit? Enggak sih, kan kita masih berkabung. Kabul atau kabul sih? Kan kita udah lama sedih karena ibu sakit. Sekarang ibu udah nggak sakit lagi. Ibu udah bebas ke tempat lebih senang. Jadi kita juga nggak boleh sedih lagi. Nggak perlu kamu. Takut. Saatnya kita sekarang lebih rajin ke sekolah, rajin kerja, cari uang. Setuju nggak? Poli sama Ian boleh pindah kamar nggak? Kenapa? Soalnya dari luar jendela kelihatan areal perkuburan. Di kuburan kan cuma ada orang mati. Orang mati nggak bahaya. Yang bahaya itu orang hidup. Culik, copet, rampok. Kami, keluarga kita nggak ada yang percaya tayu kok kau gitu. Tidur. Ini udah lama robeknya. Gak apa-apa kok Pak, lagi musim. Nanti bapak beliin seragam baru ya. Terlalu rapi juga kayak anak baik-baik banget Pak. Tarik palakin. Kau ke sekolah pakai karung bunyi aja. Kamu sedih nggak? Kamu takut nggak? Kamu mau tidur di sebelah aku nggak? Ya Pan, aku mau tidur dulu ah. Apa tidak terlalu cepat, Pak? Adiknya tuh Ibu pakai baru bahasa- meninggal kemarin. pakai bahasa isyarat. Besok Bapak sudah mau keluar kota. Kayak urusan rumah tangga nggak bisa nunggu. Rumah juga kalau nggak ditebus bakal disita. Lama dah. Kalian jaga adik-adik. Kalian kan juga udah sama. Yan, kamu jangan ngagetin gitu. Ya tuh, udah tidur. Kok pinter banget ya adiknya? Jaga makan pasti. Ayo tidur. Butir-butir pasir di laut disiarkan atas kerjasama BKKBN dan Sidik.
Iya, masuk dulu, masuk. Tiga, empat, lima, satu. Kira tadi Butir-butir pasir di laut. Disiarkan atas kerjasama. Mungkin kau hanya bermimpi, Ningsih. Sisiri Ibu Tony. Apa? Sana pipis. Ini masih kecil. Kamu bilang ke aku mau dianterin pipis, tapi kok sendirian? Ini mau ikut pipis juga, sumpah. Wah, serap. Nggak bohong. Kenapa? Apa? Hah? Apa nah? Takut ya, Mas.
Balikin ya, Bu. Yang tenang ya, Bu. Waktu kekebumian ibumu, aku melihat sesuatu. Apa? Aku melihat perempuan. Siapa? Tadinya aku kira salah satu penduduk. Malamnya aku kembali ke kuburan ibumu untuk melihat kalau ada perempuan itu lagi. Tapi tidak ada apa-apa. Kau ini tidak ada takut-takutnya ya? Takut. Tapi aku memastikan kalian gak kenapa-napa. Dan akhirnya, apa yang kukhawatirkan terjadi. Beberapa hari kemudian aku lihat rumah kalian dan aku melihatnya. Seperti apa wajahnya? Mirip ibumu. Maksud kau seperti ibuku, tapi bukan ibuku. Menurutku, bukan manusia. Jadi menurutmu itu apa? Roh jahat yang sudah lama tinggal dalam badan manusia. Biasanya mewujudkan dirinya seperti manusia yang dia tinggali. Kau itu anak ustadz, tapi percaya tahayul. Bapakku ustadz. Kalau aku lebih terbuka untuk teori-teori lain. Ntar kok lama banget ya? Jam berapa ya? Ustadz, tapi percaya tahayul. Bapakku ustadz. Kalau aku lebih terbuka untuk teori-teori lain. Jadi menurutmu bagaimana? Menurutku kalian harus pindah. Kami mungkin memang harus pindah karena rumah sudah digadaikan. Maksudku lebih cepat dari itu. Kalian boleh numpang dulu di rumah kami sambil menunggu bapak kalian pulang? Enggak, merepotkan. Tidak merepotkan. Sungguh. Terima kasih atas kebaikannya, tapi kami akan tetap di rumah sampai bapak pulang. Nenek! Nek! Nenek! Emangnya nenek kemana? Kok kayak Nenek! Nek! Kepleset. Jebur dia masuk sumur. Coba dia ngambil langsung. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la Aku minta maaf. tajraha wa la taftina ba'da Gara-gara aku mengajakmu keluar rumah. wa laha Sampai ini terjadi. la tuzigh qulubana. Gimana dia? Udah gak panas badannya. Tapi dia menggigil. Shock pasti. Aku aja shock. Bapak sudah ada kabar. lucu banget aja.
Kau bilang kau mau bantu aku. Iya. Antar aku ke kota. Ada apa? Nenek saya Rama Saidah. Sebelum dia meninggal, dia menulis surat ini. Namun tak sempat dipuskan. Baik, terima kasih. Di suratnya tertulis dia minta pertolongan Anda untuk menyelamatkan kami. Menyelamatkan kami dari apa ya? Nenek kamu tidak pernah mengajarkan kamu sopan santun untuk tidak membaca surat untuk orang lain. Maaf. Mau menunggu di dalam sampai saya selesai membaca surat ini dan mengerti apa yang kamu omongkan. Dulu saya dengan nenek kamu itu teman sejak masa sekolah rakyat. Kami sangat dekat. Karena terlalu dekat, kami tidak pacaran. Nenek kamu menikah dengan teman sekelas saya. Anaknya satu, bapak kamu. Waktu bapak kamu menikah dengan ibu kamu, nenek kamu tidak setuju. Kenapa? Zaman itu, seniman itu kurang bermartabat. Dan ibu kamu tidak bisa memberikan keturunan. Tapi setahu saya, ibu dan nenek itu baik-baik saja. Ya, setelah kalian lahir. Tapi setelah ibu kamu sakit selama 2 tahun, nenek kamu berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Apa? Nenek kamu percaya ibu kamu berdoa bukan kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Dan Bapak percaya? Yang jelas nenek kamu percaya. Saya nggak pernah mengerti soal berdoa kepada iblis. Mekanismenya bagaimana? Ini pasti cuma tahayul, Pak. Kalau ini isapan jempol, untuk apa kalian datang ke sini? Pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian. Aku gak mau ada aku. Aku sayang ada aku. Aku gak mau ada aku. Di sini ada tulisan saya. Kamu bawa. Mungkin bisa membantu kamu. Jadi pijit, Pak? Kacamata hitam kamu hilang lagi. Sudah beli, Pak. Tapi kata orang-orang jelek. Kalian silakan pulang. Saya mau pijat. Pak, Bapak bisa hubungi saya kalau ada apa-apa. Kamu siapa? Saya teman Rini. Baik. Mari. Mereka tidak akan bisa mengambil salah satu dari kalian kalau kalian saling menyayangi satu sama lain. Mereka siapa, Pak? Baca tulisan saya. Bondi nggak makan. Tahu, dia makan di sini nggak mau. Bondi, ngapain kau makan sendiri? Masih sakit? Makan situ yuk. Ayo sini. Makan sini, duduk. Ya. Duduk sini, duduk.
Mulai sekarang kita harus makan sama-sama. Harus saling jaga. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi selain kita. Besok kan gak usah bangun pagi-pagi. Istirahat dulu supaya benar-benar sembuh. Ya? Deh. Terus ini aja ya. Kayaknya nanti ada mau orang kesini. Kayak 50. guys, tuh mau apa ya? Terus ke bawah dulu guys. Tuh dari tuh guys.
nanti kita lanjutin ya. Sorry kalau topik udah selesai sini part 2 nya tetap kita